Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Punya utang nggak lunas-lunas nih. terus Ada yang nyantet. saya kan baru cerai Pak Haji. Hah? Terus salah satu Kamu baru cerai? Iya, terus apa? Ada pasien saya ibu-ibu malah jodohin sama anaknya. Oh, kamu mau dijodohin sama anaknya pasien? Iya, setelah saya cerai. Udah Ya, jodohin. sudah ke sana sebulan pendekatan, sudah arahnya ke serius, tapi kok tiba-tiba balik arah dia kena itu Pak Haji. Jangan santet kamu ada yang lepas. Terus yang berikutnya, saya kan berapa kali ke sini Pak Haji, niat saya itu pengen kaya. Iya. Apakah saat saya nolongin orang itu, Iya. goib-goib yang melengket ke saya, apa yang saya keluarin itu menghalangi rezeki saya Pak Haji? Pastinya dong, Bos. Oh gitu ya. Berbalik, tektok. Tektok. Nah, saya sudah Kamu spesialis santet udah berapa lama? Ngobatin santet udah berapa lama kamu? hampir 5 tahun Pak. Udah 5 tahun. Kebetulan guru saya itu tetangganya Pak Haji, orang apa? Bagelen. Oh, Bagelen. Iya, orang sekitar Kerendetan. sekarang Berjan dan sekitarnya. Apa? Bagelen, Berjan dan sekitarnya itu guru saya situ. Gurunya situ. Iya. Saya dulu diobatin beliau, terus disuruh kamu ikut saya bantuin orang ya. Itu biar kamu punya bekal besok di akhirat. Kamu bantuin orang. Nah, saya merasa kok rezeki saya makin seret. Iya dong. Itu apakah saya harus berhenti ngobatin orang apa gimana? Terusinlah. Terusinlah. Kita kekurangan di Indonesia, kekurangan ahli santet. Indonesia lagi meradang nih santet, Bos. Jadi butuh lo, Bos, gitu. Tapi lo butuh tameng. Kalau lo nggak ada tamengnya ya berbalik lagi kalau TikTok, gitu loh. Akhirnya lo nya yang terpuruk, gitu loh, Bos. Misalkan nih saya mau nyantet dia nih. Iya. Nah, dia berobat ke dia. Dia berobat ke dia, gue lagi mau nyantet dia berobat ke dia. Gue cek dong. Loh, dia berobat ke sini. Ini aja gue kerjain dulu. Hajar, begitu. Lo ngobatin orang. Nah, orang itu lagi gue santet. Mendingan lo dulu yang gue hajar. Begitulah, Bos. Kayak tadi malam kan ya. Orang kena santet tadi malam. Tapi kan gue enggak. Ini gue ngomongnya pelan-pelan, gue ajak. Ya sama cara saya begitu Pak Ji. Saya negosiasi biar dia keluar sendiri, enggak pakai rukiah, enggak pakai kekerasan. Tapi lo nya kurang tameng, Bos. Tameng lo masih kuat. Gue orang yang kena santet, dia baru datang ke RDAY aja udah nggak nyaman. Udah panas. Udah mau pulang. Kayak tadi malam. Pulang yuk ke suaminya pulang. Iya kan udah nyampe sini. Nggak kuat. Itu belum ketemu gua, Bos. Baru eternya doang, baru di ringnya doang. Akhirnya dimasukin sama suaminya. Kesempatan, Bos. Nah, lo bikin begitu juga. Itu. Kemarin kan beberapa tameng saya kata Pak Haji, segala macam bentuk pusaka dibuang-buangin, saya buang-buangin Pak Haji. Saya buang-buangin. Tuh. Kamu pusaka dari mana? Dari kan mbah-mbah saya juga dulu sering ngobatin orang. Oh, mbahnya juga ahli santet. Ya, nih sekarang cucunya. Terus, namanya Cuntet. Cucu santet. Terus itu menurun katanya. Oh, menurun. Nurun, bisa ngobatin orang. Oh, iya. Tapi yang pusaka dari bapak, dari leluhur itu sama dari guru-guru saya hibahkan semua ke guru, ambil lain, saya tidak mau begini-gini lagi karena kata Pak Haji salah satu sebab rezekinya jadi seret waktu yang privat sebelumnya yang di McDonald waktu itu. Saya buangin Pak Haji.
Tuh, apakah itu masih ada? Karena pernah ada yang apa namanya, ibu-ibu yang bisa lihat saya ini kok diikuti sama beberapa ribu prajurit gitu, yang akhirnya saya enggak, walaupun disantet orang enggak tembus-tembus gitu. Apakah yang gigi kodam-kodam gitu, apa yang ikut-ikut itu Bos, itu lu disantet nggak bakal tembus, tapi ekonominya nah lo itu Pak Haji. minus, bahkan pas-pasan. Buat Iya. apa, Bos? Kalau bisa lo dukun santet atau ahli santet pakai mobilnya Hummer, Bos. Amin, amin. Nah, itu tujuan saya privat Pak Haji. Gitu Pak Tanya Haji. dulu sama suhunya teh. Gitu Pak Haji. Gampang lah, tadi ajarin ya. Iya, Pak Haji. Yuk, mbaknya apa? Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, saya seminggu sekali jadi kesini iya nggak apa-apa. biar kangen. Di mana nginep di mana? Sempat pulang ke Sidoarjo. Oh, udah pulang nih ke Sidoarjo. Iya, Oh, cuman nggak nginep di Jakarta. enggak, Oh, iya, cuman iya. 2 hari di rumah ngurusin anak-anak. Ini kan kemarin kan saya ketinggalan rombongannya Bos Ferry yang minggu lalu, Iya, yang saya terus paksain mau sedekah ekstrim, iya. pokoknya harus nyampe gitu. Terus kemarin ternyata sama Bos Ferry nggak diangusin. Nggak diangusin. Iya. Jadi boleh ikut. Boleh ikut, tapi saya bilang bisa nggak berikutnya aja, biar saya siapin dulu biar bisa sedekah ekstrim lagi gitu, cari-cariin lagi biar paksain sedekah ekstrim. Kata Bos Ferry itu nanti nggak ada berangkatan lagi apa gimana gitu. Waduh, ya udahlah paksain aja nyomot-nyomot duit tabungan anak-anak. Iya, Duit lebaran, iya, iya. mami Iya. pergi nggak ya? Pergi aja mami, tapi kan ada ujian ini. Nggak apa-apa, tapi saya berangkat nangis, wah katanya. Nggak apa-apa lah, Bismillah. Iya, Emang takdirnya mau ke sini kali. iya. Gitu Pak Haji. Saya boleh nanya nggak Pak Haji? Boleh. Saya kan pernah ke sini tuh udah 4 kali nih ya. Saya kan pernah cair tuh 150 juta. Dipinjemin orang tapi tanpa jaminan. Tapi ujung-ujungnya kan saya masih nyicil. Nyicil baru 4 kali gitu. Kemarin yang terakhir udah saya paksain, saya sedekahin ekstrim, pokoknya udah habis buat biaya hidup, kontrak segala macam. Kira-kira saran Pak Haji apa yang mesti saya lakuin Pak Haji, saya kerja apa? Sebenarnya mbaknya cuma 2 loh. Iya, PR-nya Iya, 2. 1. nggak boleh marah. Iya, nggak boleh. Itu marah, nggak boleh debat, nggak boleh adu argumen, nggak boleh kesel, nggak boleh apalah yang pernah nyakitin mbaknya, nggak boleh. Itu 1. Kedua, Lupain mantan. mbaknya nggak boleh ingat masa lalu. Masa lalu tuh yang udah berlalu gitu. Walaupun baru 2 hari, 3 hari, walaupun baru setahun, walaupun baru 2 tahun. Gitu ya. Gitu. Jadi yang jahatin mbaknya jangan diingat-ingat, nggak boleh ingat masa lalu. Itu aja, cuman 2 doang. Kalau yang lain mungkin berlaku udah 6. Kalau mbaknya cuman 2. Iya. Coba dilawan itu. Tapi kalau yang indah-indah boleh keinget ya Pak? Boleh lah. Misalkan mbaknya ketemu sama cowok ganteng. Amin. Dia ngejanjiin. Nggak apa-apa. Namanya cowok ganteng kan. Ya janji-janji doang PHP ya kan. Kamu nanti saya beliin combro. Oh iya. Kamu nanti saya nikahin, saya beliin rumah, mobil. Amin. Ya nggak apa-apa, namanya janji. Keris, iya. Tapi kepalanya gundul. Jadi mbaknya coba yang 2 tuh jangan dilanggar. Iya Pak Haji. Nggak boleh marah, nggak boleh ini itu. 2 aja. Lihat deh mbak, nanti percepatannya luar biasa. Amin. Greget bener. Gitu. Tapi kalau mbaknya yang 2 dilanggar, kembali lagi ke yang 18 dong. Jadi ada jengkelnya, ada ngeluhnya, ada apanya lagi tuh. Dia ada di 18. Jangan mbak. Iya. Terus kedua nih mbak. Mbaknya kan alhamdulillah masih bisa senyum ya. Coba mbaknya paksain dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya gembira. Biar rezekinya
mendatangi. Iya, makanya kalau hati senang, kalau ibarat Haji Marco kan, kalau hati senang, Rezeki datang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. rezeki pergi. Jangan, senang aja, harus senang. Iya. Pak Haji, apakah saya nikah? Ya nggak usah. Iya, kata Pak Haji nggak usah nikah. Iya nggak usah. Tapi kalau ada cowok ganteng, sayang, perhatian, ngasih bulanan saya, jamin saya rumah sama mobil, boleh gak Pak Haji? Boleh lah, ambil lah. Masa enggak? Yang terpenting apa, Pak Haji? Hah? Yang paling penting apa? Yang penting ngaceng. Kan nggak boleh nikah lagi Pak Haji. Ya nggak apa-apa kan nggak nikah, Nikah tapi kan pakai boleh pakai- kawin. Oh iya juga. Waktu itu langsung batuk-batuk. Kasih kode. Itu kode gas. Gas. Gas kan begitu. Gitu ya. Bluk, 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 bluk. Kode gas. Gitu. Biarin, Mbak. Gak usah. Mbaknya. Pokoknya harus gembira, ceria. Nanti lihat rezekinya. Terus maunya saya, Mbak. Ini berlaku semua. Ucapan adalah doa. Coba Mbaknya ngucap yang bagus-bagus. Pasti itu kantor saya di situ. Pasti itu milik saya. Pasti saya. Mbaknya begitu dulu. Lihat dah hasilnya. Wow, luar biasa. Jadi Mbaknya nggak boleh. Bisa nggak? Bisa nggak boleh. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi Mbaknya punya anak 2 itu. Kan luar biasa. Anaknya 2 nih. Iya. Nah, anak 2 itu. Pasti Allah titipin rezekinya dia anak itu di Mbaknya gitu. Maunya saya begitu. Jadi nggak usah kerja apa-apa ya Pak Haji. Nggak usah. Usaha apa gitu. Orang kan kadang bilang, ya mana ada orang cuman sholat doang gitu. Orang kan harus kerja apa gitu kan. Ada yang Coba cerita, pinjem mic-nya. Itu yang anggur. Ustadz, siapa namanya zamannya? Dia nggak mau itu di sini. Coba anggur. Ya, jadi Anggur. ceritanya Ini dengerin. cerita dari Imam Syafi'i dan gurunya namanya Imam Malik, Imam Maliki. Ini perbedaan konsep, tapi boleh dua-duanya. Ada yang kalau Imam Syafi'i konsep rezeki itu dia harus bekerja, tapi kalau gurunya Imam Malik itu iya boleh bekerja boleh, tapi tidak harus. Rezeki itu tidak harus bekerja, Allah akan datangkan. Konsep rezekinya begitu. Jadi perbedaan ini kan terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Rezeki itu harus dengan bekerja untuk mendapatkannya. Iya, Syafi'i, tapi tidak harus. Datangnya rezeki tidak harus dengan bekerja. Mutung. Imam Syafi'i kan berbeda. Enggak harus bekerja. Imam Syafi'i keluar dari pesantrennya. Jalan ketemu petani yang sedang panen anggur. Lewat dipanggil suruh bantuin panen Anggur, metik anggur. Nah, Imam Syafi'i, wah ini kesempatan nih. Buktiin. Saya buktiin bahwa saya untuk bisa dapat anggur harus bekerja. Bekerjalah dia di tengah terik matahari, keringetan, kepanasan, capek, dapat anggur. Gajinya dapat anggur. Dengan bangganya dia kembali ke kiainya, ke gurunya. Nih kiai nih, Nah. gue kerja nih dapat anggur. Kalau gue nggak kerja nggak mungkin gue dapat anggur. Nah, si pemiliknya anggur itu bilang, tolong dong titipin nih anggur buat kiai Kiainya. kamu. Nah, dikasih tambahan. Nih, dikasih tambahan lagi. Nah. Nih Pak Kiai dapat anggur dari bos anggur. Lanjut. Jadi nyampaikannya ditekankan. Ini Syekh, guru,
saya tadi bekerja. Jadi ditekan. Kata-kata bekerjanya nggak bagus dong. Bener saya Kiai, saya kan bekerja, kan nggak mungkin bilangnya begitu. Syekh guru, ini tadi saya bekerja. Akhirnya saya dapat anggur. Ini ada tambahan untuk guru dari pemilik anggur. Kasihlah di meja. Senyum, maksudnya kan menyampaikan bahwa yang benar saya. Untuk dapat anggur harus bekerja. Imam Malik senyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tadi ngucap enak kali siang-siang begini kalau makan anggur. Alhamdulillah kamu datang ke sini bawa anggur, dimakan anggurnya. Gurunya kemana? Nggak kemana-mana, ngajar tetap di pesantrennya. Tapi dapat anggur, makan anggur. Pilih yang mana? Boleh, bebas. Ya pasti bebas. Milih seperti Imam Malik atau seperti Imam Syafi'i. Boleh dua-duanya. Imam Syafi'i tadi bekerja, bawa anggur, ditaruh di meja, mau makan malu. Bekerja tapi nggak makan, kayak si bos. Ya, bekerja, uangnya habis terus. Ya, ini tadi duduk, kasih anggur. Datang rezekinya. Begitu. Iya. Iya, formalitas aja. Kayak istilah kita aja kerja cuma ngobrol-ngobrol, bawa tamu, bawa dari sana kemari, leha-leha ya kan, duduk manis penonton, ini yang pada nanya, ini enggak nanya, ini cuman ngeliput tuh. Gitu, Mbak. Jadi daripada kita berdebat, ya iyalah orang namanya punya uang ya harus kerja. Buat apa ribut, berdebat? Iya dah kamu yang kerja ya. Saya enggak. Saya duduk manis, duit datang. Habis ini gajian, begitu. Itu Mbak. Jadi kita kan namanya orang ya harus bekerja lah. Kalau enggak kita kapan punya rumahnya? Kalau kerja kita kapan punya penghasilannya? Janganlah, kita udah pakai ilmu kearifan lokal, namanya ilmunya makrifat. Duit ngejar kita. Duit ngejar kita gitu. Saya walaupun ngajar begini Mbak, alhamdulillah mobilnya Hummer. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Alphard. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Rubicon. Bahasanya gitu. Saya walaupun begini, kemana-mana tenteng duit minimal 100 juta. Tunai. Kok bisa Pak Haji? Yaitu mengaminkan. Nah kita tuh nggak mau ngaminin kadang. Apa iya ya? Itu nggak ngaminin dong. Apa bisa ya? Nah, nggak boleh. Pasti bisa. Jadi mbaknya cuman sama anak doang di rumah ngasuh. Tapi mbaknya duit ada. Rumah ada. Mobil ada. Nah, gue setuju itu. Jangan gimana ya besok ya anak-anak ya. Nah, ya, mau.